Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nuriman. Ini adalah tugas pekerti. Mari kita mulai. Strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Definisi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada guru atau dosen. Strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya sistem pembelajaran. Strategi pembelajaran. Maaf. Memberikan rumus acuan kegiatan pembelajaran yang pertama, kemudian yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran, yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik, dan yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Ini berupa tanya jawab, dosen bertanya kepada mahasiswa, atau sebaliknya, mahasiswa bertanya kepada dosen. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE, dosen menjelaskan, mahasiswa mendengarkan. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah, SPBM, Problem Based Project, di mana proyek itu dibuat berdasarkan masalah yang ada, yang kemudian dikembangkan. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif, SPK, yaitu pembelajaran kelompok. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, atau SPPKB, membimbing mahasiswa menemukan konsep sendiri. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi, seperti membuat kelompok diskusi, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, dan lain-lain. Gunakan variasi media, transparansi, video tape, film, dan lain-lain untuk melengkapi penyampaian perkuliahan. Bila tepat, gunakan humor dalam presentasi perkuliahan, misal pelajaran matematika. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Selanjutnya, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Motivasi belajar. Motivasi belajar di perguruan tinggi merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Ciri-ciri motivasi belajar. Pertama, tekun menghadapi tugas. Dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Tidak cepat puas dengan prestasi yang dicapai. Selanjutnya, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa, misalnya, masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak kriminal, amoral, dan sebagainya. Selanjutnya, lebih senang bekerja mandiri. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif.
dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Dari Sardiman 2010, halaman 83. Cara menurunkan motivasi belajar. Pertama, memberi angka. Angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memberi hadiah. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Kompetisi. Digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Ego involvement. Menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerima sebagai suatu tantangan. Memberi pujian. Kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Tuntutan belajar. Tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip belajar adalah sepanjang hayat. Selama hayat masih dikandung badan, kita akan terus belajar. Berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdian kepada Tuhan. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang terbaik. Santrok 2003, halaman 262. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa dalam arti kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan masa pemilihan pasangan. Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat merupakan tridharma perguruan tinggi yang selalu ditekankan. Oleh karena itu, dosen dituntut untuk berkemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, perguruan tinggi menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut memiliki kekuatan kehendak atau the power of will. Yang kedua, memiliki persistence atau ketekunan. Yang ketiga, memiliki keinginan, desire, untuk menjadi suatu kenyataan. Peterson dan Seligman 2004. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.